Itu pembacaan shalawat Fatihah, di mana shalawat Fatihah itu kalau diibaratkan, kalau dicontohkan dengan kendaraan, itu kendaraan yang paling kenceng larinya, paling santer, sehingga kendaraan apapun tidak bisa menyalipnya. Fatihah ini termasuk bagaikan kendaraan yang sangat cepat sekali berjalannya, maksudnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepelan-pelannya kendaraan sholat Fatihah itu tidak bisa disalib oleh kendaraan yang sekencang-kencangnya kendaraan selain sholawat Fatihah. Walaupun dianggapnya ini termasuk kendor, kedodoran, itu masih juga tidak bisa disalib oleh kendaraan yang lain. Kecuali yang sama-sama memakai kendaraan sholat Fatihah, itu yang lebih semangat, lebih banyak, ya lebih cepat lagi. Yang umpamanya ya cukup dibaca ala kadarnya saja ya kendor gitu. Tapi kendor-kendornya ini tidak bisa disalib oleh kendaraan. Jadi ini mudah-mudahan Fatihah ini kita jalankan, kita amalkan ya minimal di sini sebulan sekali. Tapi di sini kalau di rumah ya tiap malam lah gitu. Iya tiap malam. Kalau di sini tiap malam nanti bosan. Sudah sebulan sekali aja lewat. Nah, nanti yang tidak boleh bosan itu di rumah masing-masing. Juga Imam Syekh Muhammad yang menerima talqin yang diajar langsung oleh Rasulullah SAW itu Muhammad siapa? Dan Muhammad Al-Bakri ya. Muhammad Al-Bakri ini langsung diajar sholawat Fatihah oleh Nabi dalam keadaan melek. Padahal Nabi sudah wafat ratusan tahun yang lalu, jadi bisa ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan sholawat Fatihah. Di anaknya ini langsung ke Muhammad Al-Bakri, terus ke Rasulullah SAW. Ini apalagi Nabi sedang bapaknya Nabi juga sekalipun sudah wafat ratusan tahun, dia masih bisa ketemu dengan orang-orang yang sekarang tajasud, menampilkan dirinya, mewujudkan dirinya sebagaimana biasa, namanya tajasud. Sayyid Abdullah bin Abdul Thalib, orang ditemui langsung ke Muhammad SAW. Istrinya Siti Khadijah, ya juga arwahul kumal, jadi orang-orang yang sempurna, yang bisa tajasud, sudah wafat ratusan tahun, dia bisa menjelma, dan sekedar
gambaran, tapi benar-benar saja jasanya bisa timbul kembali. Orang punya sifat kumal, amil, kumal, sempurna. Saat Lutfi kamu perempuan, ya, laki-laki gantengnya, perempuannya ganteng, mencantiknya luar biasa. Kemudian ajak salaman, Lutfi, Habib Lutfi menolak. Enggak, teman katanya, dia jadi fitnah. Saya ini Khadijah, Zaujatun Nabi. Saya itu Khadijah, istri Nabi. Sambil pamitan keluar, begitu dikejar, ya tahunya Siti Khadijah mau jangan pulang dulu, masih pengen ngobrol, begitu mencoba Khadijah langsung keluar sambil nangis, sambil putih. Ketun menyesal kenapa di Arwahul Kumal itu bisa begitu. Ini Syekh Muhammad Al-Bakri yang diajar oleh Rasulullah SAW, Fatih, ini mengatakan hadis salawat, man qara'a hadis salawat marratan wahidatan tula umrihi, yang siapa orang yang membaca sholawat Fatih ini dalam sepanjang umurnya cuman satu kali. Sepanjang umurnya cuman satu kali. Enggak tahu apa karena males ya, atau karena begitu sudah umurnya mau dicabut, kemudian baru sadar membaca sholat Fatih, begitu selesai terus mati, barangkali ya bisa, banyak kemungkinan. Mungkin malas ya bisa jadi, karena ya sholat biasa lah begitu dianggapnya, yang sehingga seumur hidupnya cuma baca satu kali. Di situ walam yadkhulul jannah, kemudian dia orang yang membaca sholat Fatih sepanjang umurnya satu kali, kemudian tidak masuk surga, itu yuqbadu baina yadayillah, akan ditempatkan di sisi Allah. Jadi tidak di surga juga nggak apa-apa, asal di sisi Allah lebih nikmat daripada surga. Jadi nikmat yang tidak ada bandingannya, yaitu ketika melihat zat Allah yang hakiki. Itu nikmatnya bukan main. Kalau orang yang baca sholat Fatih hanya sekali, kalau tidak masuk surga, itu akan ditempatkan di sisi Allah. Barangkali sudah kehabisan surganya, sudah dimasuki oleh penuh, jadi akhirnya tidak kebagian surga. Padahal kalau dikasih di empernya juga mau dia terus, tapi tidak di emper, langsung yuqbadu baina yadayhi, akan ditempatkan di sisi Allah. Akan lebih nikmat. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, yaitu ketika orang-orang yang wujuhu yawma idzin, pada hari itu, hari akhirat, nadhiratun, cemerlang, mukanya itu cemerlang, bersinar, berkilau-kilauan, tapi tidak seram gitu. Kalau umpama ngelihat matahari kan bureng gitu, malah bureng. Ini sih ya enggak bureng, enggak apa ya, ya cakep lah gitu. Itu orang-orang yang mukmin akan cemerlang mukanya nanti
Yo idzin nadiratun ila rabbiha nadhirah. Ada nadhirah, ada nadhirah. Kalau nadhirah bercemerlang, kalau nadhirah itu melihat. Jadi orang-orang mukmin akan mendapat giliran melihat zat Allah yang hakiki, yang tidak seperti apa-apa, tapi hijabnya sudah dibuka oleh Allah sehingga bisa melihat zat Allah yang hakiki. Nabi kita Muhammad SAW waktu Mi'raj di sana dibuka hijabnya oleh Allah sehingga bisa melihat zat Allah yang tidak seperti apa. Itu yang satu kali. Kalau kita umpama sebulan sekali ya mudah-mudahan masa nggak masuk surga sebulan 100 kali macam itu minimalnya ya. Tapi jangan untuk jangan untuk guyonan nanti kamu sih nggak baca surat Fatihah nggak masuk surga kamu. Jangan begitu ya. Kita penuh dengan keyakinan karena tidak hanya sekedar keyakinan tapi memang keterangannya begitu penjelasan. Dan kita sebenarnya jamaah kita terutama dalam berumumnya akan selamat dari segala ancaman dari segala siksaan Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau selamat di dunianya artinya selamat dari perbuatan maksiat yang akhirnya mendapat nanti kelak di akhirat mendapat siksaan. Nanti di akhiratnya dapat balasan gitu. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunianya saja, tapi di akhiratnya juga kita mohon pada Allah selamat. Mudah-mudahan jamaah salat ini semuanya selamat dari segala ancaman Allah, dari segala maksiat Allah. Mudah-mudahan kita selamat di akhiratnya akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.